Tanggal 22 Oktober, hari ke-296. Bacaan Lukas pasal 16 sampai pasal 18. Perumpamaan anak manusia, bagian 2. Garis besar. Yesus melanjutkan pengajarannya tentang kehidupan sebagai murid sejati melalui serangkaian perumpamaan yang dalam dan menantang. Topiknya beragam, dari penata layanan yang bijak, sikap terhadap kekayaan, pengampunan, iman, hingga pentingnya doa yang tekun. Setiap pelajaran menjadi bagian dari sekolah kemuritan yang padat, karena Yesus sedang menuju Yerusalem, ke salib, tempat di mana pengajarannya akan mencapai puncaknya. Perumpamaan dalam pasal-pasal ini mengajarkan bahwa kehidupan rohani yang sejati bukan diukur dari status, kekayaan, atau posisi, melainkan dari kesetiaan, kerendahan hati, dan hati yang berserah kepada Allah. Renungan harian. Jika Tuhan memeriksa laporan hidup Anda hari ini, apakah Ia akan menemukan Anda setia? Rasul Paulus menulis, yang akhirnya dituntut dari pelayanan-pelayanan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata setia. 1 Korintus pasal 4 ayat 2. Dalam Lukas pasal 16, Yesus memberikan 3 ujian kesetiaan bagi setiap penata layannya. Cobalah menilai diri Anda hari ini. Setia dalam hal-hal kecil. Lukas pasal 16 ayat 10. Apakah Anda jujur dalam tugas-tugas yang tampaknya sepele, waktu, janji, dan tanggung jawab kecil? Tuhan sering mengukur kesetiaan besar melalui hal-hal kecil. Setia dalam hal keuangan. Lukas pasal 16 ayat 10. Uang bukan sekedar alat transaksi. Ia mengungkapkan siapa yang sebenarnya Anda layani. Apakah Anda mengendalikan uang atau uang mengendalikan Anda? Setia terhadap milik orang lain. Lukas pasal 16 ayat 12. Apakah Anda dapat dipercaya menjaga hal yang bukan milik Anda? Reputasi, barang, bahkan tanggung jawab yang dipercayakan orang lain? Ingatlah, penata layan sejati bukan hanya penjaga, tetapi pemberi. Seseorang yang menggunakan segala miliknya untuk kepentingan kerajaan Allah. Setialah di tempat Anda sekarang, dan Tuhan akan mempercayakan lebih banyak lagi. Seorang penata layan sejati adalah orang yang melihat segalanya sebagai milik Tuhan dan hidup untuk memuliakannya. Pendalaman. Tanduk kecil yang besar. Lukas pasal 16 ayat 17. Huruf Ibrani Yod adalah huruf terkecil dalam abjad Ibrani. Bentuknya seperti sebuah kait kecil. Namun, Yesus berkata bahwa bahkan 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Firman Allah, sekecil apapun detailnya, akan kekal dan berotoritas selamanya. Bandingkan Matius pasal 15 ayat 18. Ketaatan kepada firman berarti menghargai setiap tanda kecil yang keluar dari mulut Allah. Hukuman berat. Lukas pasal 17 ayat 2. Yesus memperingatkan, adalah lebih baik jika seseorang diikatkan sebuah batu kilangan di lehernya lalu dilemparkan ke laut, daripada menyesatkan salah satu dari yang terkecil ini. Batu kilangan besar di zaman itu bisa seberat ratusan kilogram, hanya bisa diputar oleh keledai. Dengan ilustrasi yang begitu keras, Yesus menekankan betapa seriusnya dosa yang menyesatkan orang lain, terutama anak-anak dan orang yang lemah imannya.
Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.